Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Yosefin Eniwati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Batu Retno serta rekan-rekan sejawat, guru bimbingan dan konseling yang berbahagia. Puji syukur kehadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara berbagi praktik baik dengan tema implementasi 7 jurus BK Hebat di Satuan Pendidikan. Mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, izinkanlah saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, penyampaian praktek baik. Dan acara yang kelima, penutup dan doa. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus arahan dari perwakilan kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yosefin Eniwati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada yang kami hormati Ibu Yosefin Eniwati SPD, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas waktu yang memberikan banyak
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi atau berbagi praktik baik untuk 7 jurus guru BK hebat. Kita memamerkan ya. Jadi Pak saya, Bu Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir karena beliau sedang ada kegiatan PM dengan Girojo. Jadi mohon maaf beliau tidak hadir. Kemudian saya disuruh membuka memberi sambutan untuk mendengarkan beliau. Yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru BK, Pak Anggo dan Bu Eni yang hari ini akan menjadi narasumber dari berbagai praktik baik ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan karena panggilan jadi menerima undangan dari Bapak Ibu guru BK untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi tidak ada salahnya saya menyampaikan kepada panjenengan apa sih itu 7 jurus guru BK hebat ini. Mohon maaf nanti kalau salah bisa dibenturkan karena cari Google juga saya juga baru mendengar apa itu 7 guru BK hebat. Apa saja? Yang pertama kenali potensi, kemudian yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Untuk lebih jelasnya nanti panjenengan bisa mendengarkan praktik baik dari Bu Reni dan Pak Panggo karena saya juga asing ya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Panggo dan Bu Reni itu tidak hanya untuk guru BK saja, tetapi bagi kita Bapak Ibu guru yang lain tidak-tidaknya tahu bagaimana mengelola siswa yang berbeda-beda. Karena memang anak dari banyak orang, dia putra banyak orang ini mungkin berbeda-beda sikap sifatnya. Di monggo acara pada pagi hari ini bisa kita mulai. Dibuka kan? Oke dibuka ya. Saya buka acara berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Terima kasih. Satu saya kembali. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Yusrin Eniwati SPD atas sambutan dan penguatan yang telah diberikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kita masuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi berbagi praktek baik. Sesi ini akan memaparkan secara rinci mengenai pengenalan 7 jurus BK hebat dengan fokus pada praktik implementasi. Jurus 1, kolaborasi guru mata pelajaran, dan jurus 2, asesmen kebutuhan yang autentik di kelas. Sesi ini akan disampaikan oleh Bapak Dwi Panggo SPD dan Ibu Nuraini Hidayati. Kepada Bapak Panggo SPD dan Ibu Nuraini Hidayati, kami silakan. Terima kasih, Mbak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yusrin Eniwati SPD selaku warga kurikulum yang kami hormati, Bapak Ibu guru, para senior kami dan rekan sejawat. Pertama, panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kita untuk berbagi terkait dengan 7 jurus BK hebat. Yang kedua, tak pula kami saya dan Ibu Nuraini Hidayati SPD
mengaturkan terima kasih karena telah diberikan waktu, kesempatan untuk dapat berbagi apa yang kami dapatkan. Mengambil filosofi sebuah air itu akan berpenyakit kalau dia atau air itu hanya diam. Harapannya kita bisa menjadi air yang mengalir, yang memberikan manfaat meskipun hanya sedikit. Karena kalau diam biasanya akan jadi sumber penyakit. Bapak Ibu, langsung saja untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama sharing tentang 7 jurus BK hebat. Mohon izin ya Bapak Ibu, nggak boleh nih. Kami berdiri dan sebagai bentuk semangat kita, monggo Bapak Ibu kita sama-sama berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Aku tukang video tak dijamri. Diulang, betul nama-nama deh. Positif ya terus. Jogi biar rapi teman-teman nih. Ya, gerak-gerak. Semangat, monggo, panor. Kumpul ya. Terus, pukul. Tarik ke bawah. Mulai. Lagi Pak teriak Pak. Nah, ini jago ini. Iya. Gerak-gerak dulu. Goyang-goyang dulu. Nah, seperti membuka. Dibuka Ya. dulu. Tukang video Pak. Cek. Seperti melempar. Nah, lempar. Ya. Ya. Cek. Ya. Nah. Kita tangannya pasti. Ya, tiga dulu. Nah, seperti Memukul. pijetin. Nah, dikocok saya. Ya. Nah, Digosok-gosok. gosok. Goyang-goyang. Nah, seperti yang mana? Ya, ya. Tepuk tangan untuk kita. Bapak Ibu, terkait dengan landasan hukum ini, tadi sudah disampaikan bahwasanya penguatan bimbingan konseling menjadi salah satu prioritas dalam kementerian atau pemerintahan yang sekarang. Untuk dasar hukum selanjutnya adalah Permendikbud nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Bahwasanya di situ disebutkan adanya menuntut pembelajaran yang berpusat pada murid dan memperhatikan keberagaman, sehingga pembelajaran diferensiasi termasuk di dalam hal tersebut. Untuk dasar hukum yang selanjutnya adalah Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2002 terkait dengan SKA, yang mana disebutkan mengamanatkan lulusan memiliki kompetensi multidimensi, bukan hanya secara pengetahuan, tetapi lebih dari itu terkait dengan sikap, keterampilan, yang mana nanti jurus yang akan kita bagikan. Kita menggunakan istilah jurus dalam 7 jurus BK hebat ini adalah bagaimana kompetensi sikap emosi dan keterampilan ataupun potensi yang ada di dalam murid itu sendiri. Terkait dengan
implementasi 7 jurus BK yang di kelas 8. Titik tekannya seperti pada layar Bapak Ibu adalah mewujudkan layanan BK yang fokus pada pengembangan potensi, kesetaraan psikologis, dan penciptaan lingkungan belajar yang aman bagi murid. Dalam fase perkembangan ini, kelas 8 khususnya adalah mulai diharapkan semakin matang. Kalau di kelas 7 tahap pengenalan, di kelas 8 ini adalah diharapkan para siswa atau murid kita itu muncul kematangan dari sisi minat dan muncul secara kesadaran, tanggung jawab, sehingga regulasi emosinya yang semakin lebih kompleks. 7 jurus BK itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Deni. 7 jurusnya sama, tetapi terkait dengan fokus penekanan untuk kelas 8, implementasi kelas 8. Kaitannya dengan assessment pematangan. Dalam hal ini, eksplorasi lebih lanjut terkait dengan minat dan bakat para murid, yang nantinya diharapkan kita bisa mengkoneksikan dengan mata pelajaran ataupun pilihan karya. Kita sudah mulai mengenalkan, termasuk nanti murid ini akan melanjutkan kemana. Harapan kita sudah ada gambaran dan bisa kita berikan kepada murid itu sendiri. Selanjutnya adalah di dalam regulasi emosi lanjutan. Diharapkan murid kita sebagai guru BK ataupun sebagai guru bisa membantu murid di dalam pengelolaan secara stres, tingkat stres, kecemasan sosial, dan bagaimana murid itu bisa untuk berkomunikasi secara asertif yang lebih kompleks, terutama di dalam menghadapi konflik. Selanjutnya untuk resiliensi, daya lenteng. Ketika terjatuh, bagaimana ia bisa bangun kembali. Ketika ia gagal, bagaimana ia bisa berdiri kembali. Fokus pada daya lenteng dalam hal pelajaran yang makin sulit dan tekanan pertemanan kompetitif semakin tinggi, semakin tingkat kelas murid-murid kita akan semakin luas atau semakin banyak permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, bagaimana kita untuk memberikan penguatan agar murid itu memiliki daya lenteng di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya adalah bagaimana menjaga konsistensi, disiplin, komitmen. Munculnya kesadaran diri, Bapak Ibu sekalian, bukan sekali lagi melakukan sesuatu karena diminta atau diperintah, tapi harapan kita di kelas 8 ini anak-anak sudah mulai muncul kesadaran di dalam melakukan sesuatu. Ketika saya melakukan A, saya harus tahu konsekuensinya apa. Ketika saya melakukan B, misalkan saya tidak masuk sekolah, konsekuensinya apa? Ketika saya sekolah, apa yang akan saya dapatkan? Sehingga harapan kita anak muncul setiap pilihan yang dia pilih itu mengandung konsekuensi dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah jalan koneksi. Bagaimana anak didik kita, murid kita di kelas 8 ini bisa membiasakan untuk menerapkan komunikasi empatik, memperkuat hubungan yang sportif dengan guru maupun keluarganya. Harapan kita dia semakin memiliki apa nih Bapak Ibu, kecerdasan sosial emosionalnya yang semakin tinggi di kelas 8 ini. Selanjutnya untuk bangun kolaborasi, bagaimana kolaborasi dalam pemecahan masalah, mengoptimalkan kerjasama dengan ekosistem, baik itu di sekolah, ya, juga orang tua dan isu-isu akademik, termasuk sekarang yang terbaru bagaimana kita berkolaborasi dengan media sosial. Ini yang kita penting untuk kita mulai kenalkan kepada anak-anak didik kita yang berada di fase kelas 8. Terakhir, menata situasi di dalam membangun budaya positif di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana diperlukan suatu kerjasama secara menyeluruh, tidak bisa kita muncul satu orang pahlawan atau superman atau superwoman, tapi ini adalah menyangkut keseluruhan. Kita bergerak sama dalam kita untuk merancang sebuah sistem sekolah
misalkan anti perundungan dan lain sebagainya, agar nantinya well-being dalam remaja, suasana kesejahteraan yang ada dalam murid kita, suasana hati, suasana yang ada dalam murid kita bisa semakin sejahtera dan dia dapat optimal di dalam mengembangkan potensi-potensinya. Ya, kita gerak, ampun handle lawan sama gerak. Diri dan kuat, hidup di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, berjaya dan bersahabat, dengan tulus, 7 jurus, gunakan 7 jurus, siap-siap. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, kolaborasi, Oke, lagi. belum selesai, lanjut. Asik gerak-gerak, goyang-goyang Bapak Ibu. Nyaman dan nyaman, tunjukkan menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, sama ayo kita wujudkan, hidup dengan tulus, 7 jurus dan 7 jurus, siap-siap. Kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, kolaborasi, dan mengatasi situasi. Jujur, mereka hebat, semua mau melangkah depan. 7 jurus, mereka hebat, menjurus yang akan ku ingat. Terima kasih Bapak Ibu, terkait dengan praktek ataupun informasi jurus 1 kenali potensi. Kemarin kami di kelas 8, sebagai sampel kami ambil di kelas 8. Kita koordinasi terlebih dahulu dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wali Kelas, Ibu Siti Nuraini, dan juga Guru Informatika Pak Dwi Sasono. Bapak Ibu, sasaran kelas 8. Dalam hal ini sampel kita 8, kita ambil. Tujuannya seperti yang di kelas 7 kita mendapatkan data potensi minat, bakat dan gaya belajar murid secara angka auditori, visual, kinestetik yang nantinya ini menjadi dasar bagaimana cara kita di dalam memberikan layanan jika secara personal. Harapan kami nantinya Bapak Ibu, apa yang sudah data yang kita terima nantinya juga bisa menjadi bahan masukan, bukan jadi salah satu-satunya bahan masukan kepada Bapak Ibu guru bagaimana di dalam memberikan materi pelajaran di kelas yang bersangkutan atau ketika menghadapi, mengajarkan atau mendidik kepada anak-anak didik kita secara personal. Ada bayangannya. Sama ya, linknya sama, nanti soalnya akan kita share. Baik Bapak Ibu, ini adalah hasil yang kita dapatkan dari kelas 8A. 8A, mayoritas gaya belajarnya sesuai dengan assessment kita, betul alat yang kita gunakan dari link Aku Pintar itu, mayoritas murid sekitar 48,39% memiliki gaya kinestetik. Visual 35,48% dan auditori 16,13%. Jadi ketika di kelas 8 kecenderungan anak itu untuk
belajar sambil mempraktekkan, merasakan sesuatu cukup besar. Terus yang kedua adalah terkait dengan visual, ada gambaran. Anak banyak ataupun mayoritas kedua itu dengan menggunakan gambaran-gambaran meme dan lain sebagainya untuk membantu proses pembelajaran kepada anak di kelas 8A. Untuk yang auditori sekitar 16,13%. Yang kedua terkait dengan peta potensi. Ya, tertinggi yang sangat menonjol di kelas 8A itu secara interpersonal, sama bagaimana membangun relasi dengan temannya. Terus yang kedua secara anak ini cerdas secara naturalistik. Ada bakat bagaimana anak ini kecenderungan itu minat kepada hal-hal yang sifatnya alam. Ya, senang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya itu alam. Misalkan ilmu tentang zoologi, ilmu tentang botani, biologi, suka dengan traveling, suka kemah, mungkin pramuka yang sudah senang sekali gitu ini. Ini ada datanya. Kita coba gitu, kita buka data untuk 8A. Ini Bapak Ibu, gambaran dari kelas 8A. Kecerdasan linguistik verbal, ada jumlah 3 anak. BNM ada ya, dari hasil yang disampaikan oleh Bu Reni tadi. Seperti ini Ibu. Muncul nanti dari aplikasi, dari link yang dibagikan nanti. Terus kita bisa membuat seperti rekap hasil assessment. Cerdas linguistik berapa, langsung muncul nilai-nilai itu dalam diri anak yang melakukan pengisian assessment itu. Logika matematika ada di mana? Interpersonal 9 sekian persen, interpersonal relasi dengan teman, intra bagaimana dia untuk pengelolaan dirinya, naturalistik hubungannya dengan alam, ya suka budi kinestetik, misalkan anak ini suka dengan seni tari, olahraga dan lain sebagainya. Kelas 8 itu ada sekitar 6 anak, musika ada 1 anak, dan visual spasial dia ada kecenderungan secara melihat grafik gambar, dia mungkin seorang apa itu desainer gitu ya, atau mungkin juga menggambar pola-pola. Itu ada 2 anak. Ini secara rinci Bu Siti Nureni ya, gambaran dengan menggunakan link tadi kelas 8A seperti itu. Data yang kita ambil tadi kemarin kita sebagai bentuk masukan kita untuk memberikan layanan BK, dan harapannya nanti adalah bisa menjadi bahan masukan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Kalau tadi saya bilang kelas 8A, di kelas 8A kondisi kelas 8A seperti ini. Harapan kita bisa memberikan sesuatu yang tepat. Inilah pembelajaran diferensiasi itu dengan melihat bakat minat dari anak-anak kita yang berbeda-beda. Ini kemarin ya kita praktek di kelas 8A dengan menggunakan pendekatan ARKA Bapak Ibu. Apa itu ARKA? Pertama itu tentang bagaimana kita mengadakan aktivitas. Aktivitas. Yang kedua ada refleksi. Yang ketiga setelah refleksi apa? Kita sampaikan konsep. Dan yang terakhir adalah kita pertama aktivitas, refleksi, konsep, sama aplikasi. Anak kita bantu, kita dampingi untuk mengaplikasikan apa yang didapat dalam pembelajaran itu dalam kehidupan sehari. Misalkan anak yang kecenderungannya dia itu memiliki kecerdasan, misalkan dalam hal body kinestetik, coba kita arahkan nantinya ke dalam ekstra olahraga ataupun seni, tari dan sebagainya. Termasuk ketika anak kita memiliki cara gaya belajar
misalkan visual, bagaimana anak kita sampaikan kamu misalkan dengan cara main ini coba ada perbedaan tidak dengan gaya belajarmu sekarang ini. Ini sebagai bahan masukan kepada kita dan juga anak didik kita di dalam dia belajar. Harapan kita akan semakin meningkat di dalam prestasi belajar. Terima kasih Bu Leni. Baik, biar tidak ngantuk ya, kami akan berikan kertas dulu. Ya. Tidak semua, karena kertas semua terbatas. Mungkin tidak dibuka nih kali Bu Ami, oke. Pengangguran kertas gitu mungkin. 5 pajangan. Oke, oke, Bapak Ibu yang sudah mencatatkan kertas karena tidak semua bukan satu ya. Oke, Bapak Ibu, kelola emosi. Persiap ya. Untuk Bapak Ibu yang mendapatkan kertas tadi ya, nanti akan kami bacakan sebuah kondisi. Ya, sebuah kondisi. Silahkan nanti mau jenengan apakan kertas itu silahkan. Gitu ya. Yang angel bayangin tutup mata kita. Bapak Ibu, ya, persiap ya. Hari ini kita hari Jumat ya. Hari Jumat kita akan ada rapat kerja sekolah. Semalam panjenengan semua lembur untuk membuat program-program kerja. Karena lembur sampai malam, pagi harinya panjenengan bangun kesiangan. Jadinya kan besar-besar. Datang aja. Sepeda motor yang panjenengan naiki kendara itu bocor ke belakang. Apa yang panjenengan rasakan? Tumpahkan dalam kertas itu. Marah ya, itu ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan. Dan sepeda motor sudah teratasi. Panjenengan sampai di sekolah tepat 5 menit sebelum rapat kerja dimulai. Panjenengan masuk ke ruang kerja, tiba-tiba panjenengan teringat sesuatu. Kristus kunci. Saya atasnya video presentasi. Panjenengan cari-cari pekerjaan yang sampai larut malam tadi malam itu dicari-cari tidak ketemu. Apa yang panjenengan rasakan? Apa yang menyelesaikan? Satu menit sebelum rapat tiba-tiba ada rekan panjenengan datang dengan Pak, niki flash disk panjenengan tadi wonten meja saya. Apa yang panjenengan rasakan? Flash disk yang untuk presentasi itu ternyata ketemu dan tadi tertinggal di meja rekan panjenengan. Sekarang kita lihat kondisi kertas kita bagaimana. Ada yang ada yang jadi kipas. Oh, masih tidak terlihat badan. Ada yang berarti Espero sabar. Alhamdulillah, tepuk tangan kita ya. Bapak Ibu,
penyesalan itu ada di akhir, termasuk ketika kita memberikan respon terhadap apa yang kita terima. Itu suatu kondisi yang normal ketika kita marah, tapi ketika terus meneruskan kita marah, nanti apa yang terjadi dengan murid kita? Kelola emosi. Inilah jurus BK yang kita implementasikan di kelas 8E ya, kemarin kita dengan Pak Bintoro. Baik Bapak Ibu, ini yang jadi titik poin terkait dengan implementasi jurus kedua di kelas 8. Fokus ilmu kompetensinya sama, tetapi lebih daripada kelas 7. Murid mulai mengintegrasikan teknik regulasi diri, teknik relaksasi tadi dari disampaikan Bu Reni, mindfulness. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang ketika perpindahan jam dengan kami, ada anak yang sampai nangis-nangis di kelas. Kita coba apa? Kita kenalkan teknik mindful, kesadaran diri. Lebih menyentuh dengan apa? Kita putarkan lagu-lagu mungkin Kitaro dengan ESQ-nya itu, ya, bukan lagunya Nopong sing yang orang itu, tapi sesuatu mindful, kesadaran diri, agar anak semakin diri penerimaan dari Tuhan kepada diri, dari Tuhan kepada dirinya, mensyukuri apa dan bagaimana dia untuk melanjutkan hidup ini dengan lebih baik lagi. Ada teknik relaksasi, ambil nafas dulu ya, jeda, ambil jeda. Jangan segera langsung berikan respon ketika ada sesuatu yang membuat diri kita marah atau sedih dan sebagainya. Jeda sebelum mengambil suatu keputusan. Ketika kita mengambil suatu keputusan dalam kondisi marah, tidak nol, katakanlah tidak nol, biasanya apa yang kita putuskan itu akan memberikan dampak yang tidak baik. Selanjutnya, pengambilan keputusan sudah, interaksi sosial yang lebih matang. Hubungan pertemanan di kelas 8 seringkali lebih intens. Jurus 2 bertujuan dalam hal ini adalah mengurangi potensi pembulian atau bullying yang ada di kelas 8 ataupun circle-circle yang ada, circle ataupun kelompok-kelompok dari anak didik kita. Dan yang terakhir, apa itu kesadaran diri yang lebih baik? Mindful, sadar diri, sadar tanggung jawab, dan sadar terkait dengan konsekuensi dari setiap apa yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu, ini hasil yang kita dapatkan, yang kita implementasikan di kelas 8E. Bagaimana kita kenalkan peta emosi ya. Perlu itu di setiap awal pembelajaran itu. Jadi anak itu tidak bertumbuh secara akademis saja, tetapi secara hati perasaannya itu juga kita sentuh. Tanyakan lawan, bagaimana kabarmu hari ini? Atau suruh anak menggambar di papan tulis emotikonnya, apa yang dia rasakan. Gitu. Selanjutnya, keterampilan relaksasi sudah kita sampaikan kepada anak-anak terkait dengan bagaimana mengelola agar tidak marah, tidak sedih yang berkelanjutan. Ada teknik bagaimana latihan pernapasan atau mindful tadi. Atau bisa juga mungkin di bahasa agama ya, Pak Nur Azali, bagaimana mungkin dengan cuci muka atau berwudu, atau anak ada jeda dulu, biar anak bisa mengelola emosi, termasuk diri kita sebagai seorang guru agar bisa mengelola lebih baik terkait dengan emosi. Selanjutnya yang keempat adalah komunikasi asertif, saling memberikan dukungan, pengertian dan empati kepada teman kita dengan menggunakan rumus tadi yang disampaikan Bu Leni di message tadi. Ini yang kita implementasikan di kelas 8E sebagai gambaran Bapak Ibu. Ya, dan masih sama kita menggunakan teknik ARKA, ya, pendekatan ARKA ya. Nanti bisa dengan lihat di link YouTube juga, kita sudah upload di YouTube. Insyaallah
ada gambaran dari kegiatan implementasi jurus 1-2 dengan menggunakan pendekatan arkaik. Baik, monggo kita sampai di akhir-akhir dan bagi praktek dari kita, monggo mulai ini dulu kesimpulan jurus 1 terkait dengan kenali potensi. Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi perlu dalam hal ini kita tahu terkait dengan apa? Terkait dengan minat, bakat, gaya belajar. Kemarin kita mendapatkan proposal Bu Pipin terkait dengan asesmen psikologi itu. Insya Allah dengan ini ada bayangan gambaran anak didik kita. Jadi kemarin tidak kita ambil Ibu terkait dengan proposal dari Solo itu lembaga psikologi. Meskipun kami sebagai guru BK pun juga tidak punya kewenangan terkait membaca itu, tapi bisa memberikan gambaran kepada anak didik kita. Ini untuk apa? Bagaimana cara kita untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita dan mendampingi, apalagi kita ada guru wali. Sebagai guru wali kita arahkan anak-anak kita secara akademik maupun non akademik. Monggo dilanjut boleh. Kesimpulan selanjutnya mengenai jurus 1 kenali potensi, yaitu memastikan layanan BK dan proses ajar relevan, ya, personal dan berdampak pada potensi unik murid. Jadi di sini sebenarnya tidak hanya layanan BK deh, tapi semua mata pelajaran. Bagaimana kita menyampaikan ke anak bisa mengenal, bisa mereka mudah paham seperti itu. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Panggo kemarin dengan proposal tes IQ, kemampuan dan sebagainya, kami tidak mengambil karena kebetulan kami telah dibekali dengan adanya aplikasi Apita nih Bun. Jadi nanti bisa diaplikasikan ke siswa didik kita di SMP Negeri 2 Baterjemah. Seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan jurus kedua, kelola emosi, keterampilan sosial emosional adalah vaksin mental untuk menghadapi tekanan akademik, konflik sosial, dan meningkatkan fokus belajar. Jadi di sini dengan adanya pembelajaran pengendalian emosi, diharapkan peserta didik mampu mengatasi selain tekanan akademik juga konflik sosial yang sering terjadi, seperti mungkin perselisihan, mungkin yang paling parah adanya perundungan dan sebagainya. Dan mereka lebih fokus ke pembelajaran seperti itu. Kemudian kesimpulan berikutnya, Pak Panggo. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan regulasi diri. Tidak hanya cukup dari sisi murid saja, tapi ini bagaimana regulasi diri kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan minim konflik. Ini harus semua warga sekolah. Satu sisi kita sampaikan murid tidak terlibat, tapi di sisi lain kita sebagai pengelola dan juga pendidik pengajar sebagai guru juga harapan kita, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan minim konflik dengan harapan nanti prestasi-prestasi dan minat prestasi-prestasi dan bakat dari anak itu dapat berkembang secara maksimal. Monggo. Pemanfaatan data potensi. Bagaimana kita tadi sudah mendapatkan data assessment tadi, kita kembangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, proyek, penugasan dan sebagainya. Sebagai bentuk apa? Ketika anak itu, murid itu melakukan sesuatu karena dia senang, ya, karena dia senang, insya Allah dalam dirinya akan muncul motivasi intrinsik, motivasi dalam diri itu sendiri. Bukan karena bapak ibu guru yang bapak gurunya enak, labnya komplit dan lain sebagainya, tapi karena ada dorongan secara internal untuk melakukan suatu kegiatan atau penugasan. Ini harapan kita hasil asesmen tadi bisa membantu kepada kita di dalam memberikan pembelajaran dan penugasan proyek kepada anak didik kita. Monggo, boleh. Kemudian rekomendasi kolaborasi yang kedua yaitu mengintegrasikan keterampilan sel sosial emosional learning. Nah, mengizinkan murid melakukan jeda singkat, misalkan latihan pernapasan,
sebelum tes atau ulangan, atau saat terjadi konflik kecil untuk mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajari. Jadi di sini lebih ke kolaborasi antara murid, guru mapel, guru BK, semua lini sekolah ya, bagaimana cara pengelolaan emosi ya baik di lingkungan sekolah, terutama saat pembelajaran berlangsung. Mungkin thank you, terima kasih. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, bagaimana implementasi jurus 1 dan 2. Sebenarnya untuk ketujuh jurus ini semuanya menarik ya Bapak Ibu untuk dipelajari, karena kebetulan kami di sini praktek baiknya khusus buat jurus ya Pak ya. Mungkin di lain waktu kita akan mempraktekkan jurus-jurus yang lain dan kita akan memaparkannya kembali ke Bapak Ibu semua. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari Bapak Ramlo. Bapak Ibu, terkait dengan implementasi khususnya yang assessment tadi, kita baru mengambil sampel nih, oke? Untuk kelas-kelas yang belum, gitu nih. Akan ada training dari kita, tapi menurut saya Bu Yusefin minimal itu BK itu kan cuma 1 jam ya. Ketika melakukannya mungkin kita perlu 2 jam pembelajaran. Sehingga kita perlu untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru master maupun Bapak Ibu wali kelas 7 dan 8 untuk masuk ke kelas-kelas jika diperlukan. Nanti kita akan mengimplementasikan terkait khususnya jurus yang pertama agar kita memiliki terkait dengan pemetaan gaya belajar seperti apa, ada kecenderungan anak ini memiliki kecerdasan apa. Soalnya nanti harapan kita lebih cepat di dalam mengarahkan, mendampingi dan membimbing anak kita. Insya Allah seperti itu. Bahkan saya yakin Bapak Ibu pun juga bisa melakukan assessment sendiri, karena dengan link itu Bu Reni bisa langsung keluar hasilnya. Tapi jika nanti diperlukan, insya Allah kami dan Bu Reni insya Allah siap sedia. Karena BK sahabat siswa, bukan satpam sekolah. Terima kasih. Itu deh Bapak Ibu guru. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nyuwun pangapunten menawi ada kereta pun atur, ada sesuatu yang menggelitik diri kita. Nyuwun pangapunten, semoga bisa memberikan stimulus ya. Satu yang bisa memberikan kita semakin lebih baik, khususnya kepada kami pribadi, karena kami pun juga sedang belajar terus menerus agar menjadi lebih bermanfaat kepada orang lain. Jadi pribadi, keluarga kami, dan semoga nanti bisa semakin melebar bermanfaat bagi di sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup ya Bu Reni. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Budi Panggo SPD dan Ibu Nuraini Hidayah dari SPD atas paparan praktek baik yang sangat mencerahkan dan aplikatif. Tentu ini akan menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas kita di kelas. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara praktek baik BK hebat di hari ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin, Ibu Wakil Kepala Sekolah dan tim guru BK atas partisipasi aktif dan energi positif yang telah diberikan. Semoga semakin semangat kolaborasi dan peningkatan kualitas layanan bimbingan dan konseling ini terus kita jaga dan implementasikan di satuan pendidikan kita. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam, dan untuk yang beragama lain kami silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila selama dalam acara berlangsung terdapat kesalahan kata maupun perbuatan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.